Matius pasal 17. Mulai dari ayat pertama. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Nah, berarti sendiri saja maksudnya ini saudara, ada Yesus, ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berarti 4 orang mereka. Ya. Oke. Ini di atas gunung yang tinggi ini ya. Jadi memang Yesus ini memiliki murid yang paling dekat, yang terdekat. Jadi ada, ini berarti kan ada 12 muridnya. Jadi hanya 3 orang yang dibawanya. Berarti 9 orang lagi tidak bersama dia. Jadi kalau ada hal-hal yang khusus, 3 orang ini yang selalu ada. Dan yang lebih paling dekat itu, yaitu Rasul Yohanes. Yohanes ini. Jadi kalau mau mengenal lebih dalam tentang siapakah Yesus, bacalah Injil Yohanes. Karena dia paling dekat. Bisa saja Petrus tidak tahu, tapi dia tahu. Nah itu. Ya. Jadi ini kisah nyata saudara yang kekasih. Jadi bukan karangan. Jadi ini bisa kita lihat ya, kita baca, udah jelas dikatakan bahwa 3 orang muridnya bersama dia. Dan yang menulis Injil ini adalah, Injil Matius ini adalah muridnya. Dia tidak ikut di situ. Tapi kenapa dia tahu? Ini, ya dia tanyalah, sudah pasti dia tanya. Kan pada saat itu kan pasti, kenapa kalian pergi? Apa yang terjadi? Nah, pasti kan, seperti itulah. Tidak mungkin dia tidak tanya, kami kok nggak dibawa. Nah, ini dia. Jadi Yesus ini terang-terangan dia. Nah, dia memilih, ya, saudara. Bahkan yang menjadi pengikut Yesus itu pun bukan sembarangan, dia pilihnya itu. Dan adanya saudara maupun belum tentu dia terima. Ada syarat dan ketentuan. Ya, saudara, kalau jadi orang Kristen gampang. Ya, paling daftarkan diri, paling dibaptis. Tapi kalau untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, itu ada syarat dan ketentuan. Kamu harus mampu untuk menyangkal diri dan memikul salibmu. Nah itu perkataannya. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup nggak usah. Nggak perlu sama dia. Yesus itu hanya menawarkan keselamatan. Kalau saudara tidak mau selamat, ya nggak masalah. Kan itu saudara juga yang akan nanggung nanti. Pada hari penghakiman, dia akan membangkitkan semua orang. Yesus adalah satu-satunya yang membangkitkan semua orang yang di dalam kubur itu. Dan dia mengatakan, orang yang berbuat baik akan hidup. Hidup. Mendapatkan hidup. Hidup yang kekal. Tetapi orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi yang berbuat baik akan bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan yang berbuat jahat akan bangkit untuk apa? Untuk dihukum. Jadi hanya dua macam. Ya. Jadi sekarang dia menawarkan keselamatan. Karena tidak ada nama lain selain nama Yesus. Kita bisa beroleh selamat. Ya udah, seperti itulah. Kalau tidak mau terima juga nggak masalah. Atau mau terima pun kalau Yesusnya tak mau, mau bilang apa kita? Kan dia penentunya, saudara. Bukan saya. Oke. Ayat yang kedua ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini dia ya. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia.
sedang berbicara dengan dia. Wah, jadi bahagia sekali ini murid-murid Yesus yang 3 orang ini bisa melihat Musa. Musa itu adalah nabi yang pertama pada bangsa Israel. Itu yang tertulis di Alkitab. Ya. Kalau di tempat lain nggak tahu lah. Tapi di Alkitab, nabi pertama di Israel itu adalah Musa. Mereka ini luar biasa dipilih Tuhan. Kemudian satu orang lagi, Elia. Elia ini tidak mati, dia naik ke surga. Nah, luar biasa. Kan? Jadi bahagialah orang itu. Sehingga apa kata Petrus? Mari kita baca ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Karena senangnya dia kan. Itu dia. Ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, kalau dia bilang gini gimana? Masa Allah itu beranak? Ya, tidak mungkin beranak Allah itu. Enggak. Bukan beranak dia. Enggak. Tapi anak maksudnya ini bagian dari dirinya. Kalau orang Yahudi tahu itu. Kalau dibilang anak Allah itu bagian dari Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus turun atas Maria. Artinya Roh Kudus itu langsung di dalam rahim Maria. Bukan pertemuan sperma dan ovum. Bukan. Tapi ini langsung janinnya masuk. Jadi janin dia di dalam rahim Maria. Itulah Yesus. Jadi anak maksudnya ini bukan maksudnya anak biologis. Jadi sebagian dari roh Allah itu. Sebagian. Dan sebagiannya itulah yang dikatakan oleh Yesus Bapa. Jadi yang sebagian ini bagian kecil. Makanya dia bilang anak. Nah, jadi bagian yang besar itu adalah Bapa. Jadi itu terjadi selama 33 tahun. Anak dan Bapa. Tapi setelah misi penyelamatan itu selesai, dia kembali pada posisi semula. Karena dia satu dengan Bapa. Anak dan Bapa satu. Tidak pernah terpisah. Ketika ia di dalam dunia, dia mengerjakan semua mujizat. Itu dia dan Bapa. Bukan dia sendiri. Bahkan ketika ia berfirman, yang berfirman itu Bapa sendiri. Hanya yang bisa dilihat oleh manusia adalah Yesusnya. Tubuhnya Yesus. Nah, jadi semua yang dilakukan oleh Yesus, yang disampaikannya kepada orang pada saat itu, adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Walaupun yang kita lihat hanya Yesusnya. Nah, itu dia saudara. Maka di sini katakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang mengatakan itu Bapa? Jadi pada saat itu masih ini anak dan Bapa. Karena dia memang sudah mengambil rupa sebagai manusia dan dia benar-benar jadi manusia. Namun bahannya apa? Bukan debu tanah. Dia adalah roh Allah sendiri, Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria. Bisa nggak? Bisa lah, dia kan Allah.
Kalau dia tadi manusia biasa, nggak mungkin kan begitu. Tapi kalau dia Allah, dia maha kuasa, dia maha pencipta, dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya untuk membuat itu. Tidak ada. Karena dia Allah, dia pemilik segala sesuatu. Dia yang mengatur alam semesta ini. Langit dan bumi buatan tangannya. Galaksi bintang-bintang itu dia yang ngatur, saudara yang kekasih. Itu lebih besar dari bumi ini. Bintang-bintang itu. Dia yang ngatur. Kecil ini bumi sebenarnya. Saudara yang kasih. Jadi Allah kita itu Allah yang besar. Benar-benar memang Allah yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kalau Allah yang lain saya tidak tahu. Kalau Allah yang lain nggak tahu lah. Tapi kalau Allah kita itu adalah Allah yang besar. Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Jadi untuk jadi manusia pun itu masalah geleng. Masalah kecil. Ya, itu. Oke. Setelah mereka mendengar itu ya. Ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Wah, mungkin suaranya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan ketakutan mereka. Kalau itu terjadi juga sama kita, kan kita tidak lihat. Coba bayangkan kalau Allah tidak menjadi manusia. Begitulah dia ngomong terus. Sepanjang 3,5 tahun mengajar itu. Wah, ngeri kali lah itu. Jadi adalah sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Dia mau menjadi manusia. Itulah anugerah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah. Jadi tujuannya, rancangan Tuhan itu sangat baik, saudara, supaya kita tidak binasa. Maksudnya tidak masuk neraka. Itu dia. Tidak turut dihukum. Itu berlaku bagi orang yang percaya. Percaya maksudnya, ya saya percaya begini. Bukan, maksudnya percaya itu sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu dan kita lakukan. Bukan hanya percaya, saya percaya kamu presiden. Itu bukan begitu. Percaya dan apa yang telah diajarkannya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi orang yang baik. Itu. Kenapa? Karena firman-Nya itu adalah terang. Terang hidup. Pelita. Yang membuat kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Di dalam terang. Menuju ke sorga. Nah itu. Bukan di dalam kegelapan. Kalau terang itu pasti baik. Yang baik. Kalau gelap ya sudah pasti nggak nampak lah. Entah apa saja dibuatnya. Jadi berbeda itu terang dan gelap, saudara. Kalau orang gelap, tinggal dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia pergi. Syukurlah kepada kita bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia ini. Namanya siapa? Yesus. Tidak ada nama lain. Kalau bahasa Ibrani dia, Yeshua Hamashi. Yeshua. Oke. Ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah. Jangan takut. Itu dia. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara
orang mati. Jadi ini tersembunyi ini saudara. Berarti mereka yang 3 orang ini tidak kasih tahu kepada 9 orang murid yang lain. Jadi setelah Yesus disalibkan, dia mati dan dikuburkan, dan dia bangkit kembali dari antara orang mati, barulah mereka cerita bahwa itu sudah pernah kejadian seperti itu. Nah, itulah. Jadi memang ada rahasia-rahasia Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang membaca Alkitab ini pun bisa tidak mengerti, karena Alkitab ini adalah rahasia Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan ini? Nah, kita datang kepada Yesus. Kita harus dilahirkan kembali. Yesus berkata, tidak seorang pun ya dapat melihat kerajaan sorga itu kalau dia tidak dilahirkan kembali. Nah, itu penting. Jadi supaya kita bisa mengerti tentang firman Tuhan itu, kita harus dilahirkan kembali. Caranya gimana? Harus bertobat. Nah, itu. Kalau kan tadi kita jahat, kita bertobat, kita berjanji di hadapan Tuhan tidak akan melakukan lagi. Dan kita akui semua apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Setelah itu, baru kita beri diri untuk dibaptis. Nah, kenapa harus dibaptis? Nah, menurut Rasul Petrus, dia mengatakan dibaptis itu adalah satu cara untuk memohonkan hati nurani yang baik. Nah, kalau di tanaman dia artinya tanah yang subur, supaya menjadi tanah yang subur. Jadi hati nurani yang baik itu seperti tanah yang subur. Ketika firman Tuhan ditanam, maka firman itu akan tumbuh dan berbuah. Nah, itu dia. Jadi artinya kalau firman Tuhan ditanam di dalam hati nurani yang baik, maka firman Tuhan itu akan menjadi pohon. Sehingga menghasilkan buah. Yaitu buah-buah yang baik. Jadi kehidupan seseorang yang sudah belajar tentang firman Tuhan itu, kalau dia sudah melalui prosedur tadi, yang tadi ya, bukan asal dia jadi orang Kristen, bukan. Dia sudah melalui proses itu tadi, maka dia akan berbuah-buah yang baik. Kehidupannya sudah pindah dari mau kepada hidup. Dia tidak melakukan lagi kejahatan. Jadi kalau dia mengaku, aku sudah dilahirkan kembali, tapi dia buat jahat juga, itu belum. Itu hanya bisa dibilang itu penampilan saja. Makanya Yudas Iskariot itu, dia itu hanya ikut-ikutan itu. 3,5 tahun dia mengikut Yesus. Dan Yesus mengatakan dia adalah iblis. Dia tidak berubah. Hanya berpura-pura. Makanya pada hari-hari terakhir Yesus mengusirnya. Dia keluar dari kelompok. 12 muridnya telah diajar olehnya, dan 1 orang tidak lulus, yaitu Yudas Iskariot. Saudara yang kekasih, mengikut Yesus itu harus ada yang harus kita bayar. Jadi kita harus siap untuk menyangkal diri dan memikul salib. Jadi saya menyampaikan ini kepada kita semua saat ini, saudara, bukan saudara supaya saudara jadi orang Kristen. Enggak perlu. Tapi kalau saudara mengerti, betul-betul mengasihi Tuhan, dan ingin mendapatkan hidup yang kekal, dengarkanlah ini. Dengarlah firman Tuhan. Dan lakukanlah. Kalau Anda dengar pun, kalau tidak lakukan, sia-sia saja, itu nggak ada gunanya. Dan saya menyampaikan ini bukan supaya saya masuk surga, enggak. Tidak. Saya sudah pasti karena Yesus yang mengatakannya. Itu dia. Hanya saya juga membagi kepada saudara yang kekasih dimanapun berada, karena Yesus mengatakan
supaya orang yang sudah menjadi muridnya itu bersaksi tentang dia. Nah, namun yang saya baca ini sebenarnya bukan kesaksian saya. Ini adalah kesaksian murid-murid Yesus langsung. Itulah Matius. Hanya saya mau menyalurkannya. Saya ini sebenarnya hanya menyalurkan apa yang telah disampaikan oleh Matius. Kesaksiannya ini, saudara yang kasih. Oke, kita teruskan. Ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, jadi mereka sudah belajar bahwa Elia harus datang dahulu sebelum Yesus datang. Ayat 11, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Elia itu sudah datang kembali. Yaitu Yohanes Pembaptis yang datang lebih duluan daripada Yesus. Dan dia sudah melakukan tugasnya, yaitu berseru-seru di padang gurun. Dan dia mengatakan, bertobatlah. Bertobatlah. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu yang diserukan oleh Yohanes. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Dan berilah dirimu dibaptis. Nah, itu yang dikhotbahkannya. Dia bersuruh-suruh dan dia sudah datang. Jadi Elia itu sudah datang untuk mempersiapkan. Karena Elia tidak mati. Dia naik ke sorga itu. Tapi dia datang kembali. Roh Elia maksudnya sebenarnya. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Oke? Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Nah, ini lagi-lagi Yesus disembah. Padahal Yesus mengatakan hanya Allah sendiri yang boleh disembah. Tapi dia disembah. Walah. Tapi Yesus tidak menolak orang menyembah dia. Apa artinya itu? Kalau dia sudah mengajarkan bahwa hanya Allah yang boleh disembah, tetapi juga dan saat ini juga dia disembah dan dia tidak menolak. Itu artinya bahwa dia adalah Allah. Memang dia Allah yang menjadi manusia. Itu dia, saudara. Dia tidak pernah menolak ketika ia disembah. Ya. Ayat 15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Udah ketakutan ini orang. Oke. Ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, jadi artinya dia sudah bawa kepada murid-muridnya yang tinggal tadi itu, yang 9 orang lagi itu tadi. Termasuk Matius di situ. Tapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ini disampaikannya kepada murid-murid yang saudara. Kurang percaya kamu. Murid-muridnya itu yang 9 orang ini kurang percaya. Belum pas nih. Jadi kalau kita juga anak-anak Tuhan ini yang tidak bisa melakukan ini, itu maksudnya kita kurang percaya kepada Yesus.
Jadi mari kita upgrade kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau tidak sembuh, kalau kita berdoa, kita mendoakan orang yang sakit, mari kita upgrade. Jangan kita dibilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ngeri. Ngeri kan? Jadi kita harus, orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen itu harus senantiasa belajar percaya kepada Tuhan melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan sekali seminggu lah. Salah itu. Kalau sekali seminggu 1 jam, aduh kapan mau tamat? Ini 3,5 tahun itu murid-murid Yesus ini bersama Yesus dan mereka diajar terus menerus. Kalau kita hanya sekali seminggu di gereja 1 jam, itu firman Tuhan pun diajarkan 1/2 jam paling lama lah. Biasanya itu jemaat minta lama kali Pak Pendeta, maunya 10 menit, 20 menit saja. Udah bahaya kita. Udah payah itu. Nggak akan bisa selevel dengan murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus ini 3,5 tahun diajar setiap hari sampai malam. Terus bersama, Yesus mengajar mereka. Datang kita orang Kristen saat ini, kita belajar firman Tuhan sekali seminggu. Itu pun 1 jam. 1/2 jam lah. Bagaimana, kapan kita bisa sampai ke level di mana sama seperti dengan murid-murid Yesus yang pertama? Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan dimanapun berada, bacalah kitab suci, firman Tuhan itu. Setiap hari. Jangan buang waktu hanya yang lain-lain. Karena ini sangat penting. Ini menentukan masa depan. Kita mau dibangkitkan untuk hidup yang kekal atau kita mau dibangkitkan untuk dihukum. Itu hanya 2. Nggak ada gantungnya, nggak ada yang gantung. Nah, mari kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita belajar dari Yesus. Ada perkataannya saudara di sini. Kita bacain. Jadi Yesus mengatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Nah, cobalah. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke sini, kemari. Oke. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Luar biasa. Jadi ada buktinya. Jadi Yesus berkata nggak omong kosong. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sanggup melakukan itu. Hanya dengan berkata. Kata-katanya nggak panjang. Hanya menegur. Ini keluar. Kamu setan keluar. Nggak berkali-kali dibilangnya. Seketika itu juga. Anak itu sembuh. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk berfirman. Nah, ketika dia berfirman itu ada sesuatu yang terjadi. Berfirman dia. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah yang berfirman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi dilihat segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah yang berfirman itu. Nah, dan ayat 14 itu, Yohanes 1:14, firman itu, dia yang berfirman itu telah menjadi manusia. Yaitu Yesus. Dan dia berfirman di sini. Dia mengusir setan itu. Dan keluar. Dan anak itu pun sembuh. Nah, itu berguna untuk apa? Untuk menolong orang. Kan begitu. Kan yang dibuat Yesus itu baik kan? Menolong. Jadi inilah teladan bagi murid-murid Yesus. Teladan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Harus berbuat baik. Seperti Yesus. Nah, ini dia. Jadi dari sini kita bisa mengenal Yesus itu. Bahwa Yesus itu sangat baik. Dia menolong orang. Ya. Ayat 19.
Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi mereka memang mau tahu kenapa. Kenapa itu ya Tuhan? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, artinya kepercayaan ini harus di-upgrade terus. Dinaikkan tingkat kepercayaan itu. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Sebiji sesawi, bijinya kecil sekali. Berarti yang mereka miliki pada saat itu enggak sebesar biji sesawi itu. Enggak ada iman. Mungkin dia biji sesawi dibagi berapa ya? Kecil sekali biji sesawi itu, saudara. Artinya kalau sudah dibagi-bagi dia bisa nggak nampak. Ya. Maka gunung ini akan pindah. Ya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Kalau kita percaya. Ini ayat 21 ini di dalam kurung dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini memang ini keyakinan dari para murid ini. Mereka berpuasa. Setelah kejadian itu mereka melakukan ini, saudara. Mereka berdoa dan berpuasa. Ya. Artinya begini, kalau kita merindukan Tuhan, kita merasa Allah itu tidak terasa dalam hidup kita. Mari kita berpuasa. Jangan bilang kita tidak berpuasa sebagai orang Kristen, kita berpuasa. Hanya nggak diumumkan. Pribadi lepas pribadi, boleh. Satu keluarga gitulah. Puasa biasa. Yesus pernah puasa, Musa puasa. Musa 40 hari 40 malam. Tidak makan dan tidak minum. Begitu juga Yesus 40 hari 40 malam. Anak-anak Tuhan yang lain juga. Esther 3 hari 3 malam. Kita ya bisa juga 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Kalau memang benar-benar kita rindu akan Tuhan, kita bisa lakukan itu. Jadi orang-orang Kristen itu sebenarnya banyak yang berpuasa, hanya nggak dikasih tahu. Karena Yesus sudah melarang. Yesus mengatakan kalau kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang, itu seperti orang yang munafik. Nah, artinya kalau kamu sudah memberitahukan sama orang bahwa kamu berpuasa, kamu tidak mendapat apa-apa. Kamu hanya dapat pujian dari orang yang melihatmu. Tapi Bapamu yang di sorga tidak memberikannya, membalasnya kepadamu. Nah, apa gunanya kan? Jadi saudara yang kekasih, kalau kita berpuasa, jangan kita sia-siakan di media sosial, jangan. Kita sendiri yang tahu. Dan Bapa di sorga melihat. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, dan Bapa kita yang di sorga melihatnya. Dan ia akan membalaskannya kepada kita. Dia akan memberikan upah kepada kita. Amin. Ini saudara, ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh memang merindukan Tuhan, boleh berpuasa. Berpuasalah. Bisa 3 hari 3 malam, atau 2 hari 2 malam tidak makan, tidak minum. Atau 1 hari 1 malam. Kalau orang Yahudi, saudara, orang agama Yahudi, itu 2 kali seminggu. 24 jam. Bukan hanya 12 jam, enggak. 24 jam. Artinya kalau mereka puasa mulai sore nanti, besok sore baru mereka makan. Nah, itu dia. Artinya 24 jam.
Jadi bisa 24 jam, bisa 48 jam, bisa juga lebih tinggi lagi 72 jam. Berpuasa boleh. Nah, kalau kita memang merasa sepertinya ketika aku berdoa ini tidak mantap ini. Nah, mari berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bertekun dalam doa. Supaya bisa. Ya. Jadi tidak maksudnya semuanya gampang-gampang, enggak lah. Mengikut Yesus itu menyangkal diri. Berpuasa itu termasuk menyangkal diri. Ya, menyangkal diri berpuasa. Karena kita berduka cita. Jadi kita berpuasa karena kita berduka cita, sedih. Sepertinya aku tidak ada kuasa ini. Tidak memiliki kuasa. Nah, jadi murid-murid Yesus itu ketika mereka menyembuhkan orang yang sakit ayat itu nggak sembuh. Nah, jadi perlu itu pendekatan lebih dekat kepada Tuhan, saudara. Oke? Matius 17 tadi, ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Maksudnya dirinya, anak manusia dirinya. Aku akan diserahkan ke tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Itu dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi Yesus sudah mengatakan itu, saudara. Dan memang ini sudah kejadian. Jadi ini bukan ecek-ecek lah. Ini sudah terjadi. Ya. Itu kenyataan. Ayat 24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Nah, jadi mereka ini mau masuk bait Allah ini. Jadi mereka ditagih bea. Ada beanya bait Allah itu. Kalau kita masuk ke bait Allah. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan. Jadi Yesus sudah tahu. Kan di belakang mungkin tadi ada Petrus ini. Jadi ada yang pemungut bea bait Allah itu datang kepadanya, kepada Petrus itu. Namun Yesus sudah tahu bahwa itu ada yang meminta bea ini. Maka Yesus mendahulunya dengan pertanyaan. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Jadi mungkin memang aturan di sana dulu itu. Maka kata Yesus kepadanya, bebaslah rakyatnya. Artinya pada masa mereka itu, pajak atau biaya itu hanya diminta pada orang asing yang masuk ke bait Allah itu. Jadi kan mereka itu bukan orang asing. Pemungut biaya ini menganggap mereka orang asing. Luar biasa. Oke. Ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Wah. Artinya mereka tidak punya uang ini. Yesus ini nggak bawa uang, nggak ada uang itu. Okay. Jadi Petrus juga tidak punya uang. Okay. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi artinya dia bayar itu, tapi caranya beda. Bukan uangnya. Suruhnya Petrus pergi mancing. Apakah
ikan bisa produksi uang dirham. Inilah mujizat. Jadi Yesus bisa buat itu. Karena dia adalah Allah. Uang dirham ada di dalam mulut ikan yang pertama kau pancing itu ada di dalam, ada 4 dirham. Pas gitu lah. Jadi itulah Yesus. Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan itu. Tidak ada yang mustahil baginya. Kalau kamu minta uang, ya kalau betul ya ini seperti ini tadi. Di dalam mulut ikan pun ada uang dirham. Dari mana dia ambil ikan itu, uang dirham itu? Yang 4 pas juga untuk bayar biaya itu. Nah, dari sini saudara kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar menjamin kehidupan kita. Kalau ada masalah dalam hidup kita, mari datang kepada Yesus. Yesus akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita buat sehingga kita berbuat yang benar dan tidak berdosa. Nah, ini dikatakan tadi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Jadi anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Murid Yesus yang taat. Kalau saudara nanti memiliki masalah, dan Yesus akan menunjukkan jalan. Pergilah memancing ikan di danau. Ya, mungkin kalau sama kita mungkin berbeda perintahnya. Jadi masing-masing lah. Ya. Hanya kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah, yang bernama Yesus ini, dia senantiasa ada buat kita. Dimanapun kita berada, baik kita ada di Malaysia, di Amerika, atau dimanapun, atau di dalam pesawat, atau di laut. Sedangkan Yunus aja di perut ikan didengar. Perut ikan ini. Jadi jangan salah saudara, bisa di mana saja ketemu dengan Allah kita yang maha hadir itu. Dia dapat bertemu dengan kita kapan saja. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita bisa bertemu dengan Tuhan sekarang, nanti sebentar lagi, setiap detik. Nah, bahkan Yesus mengatakan hubungan kita dengan dia itu seperti pohon dan ranting. Dia adalah pokok dan kitalah carangnya. Tidak terpisah. Dia ada di dalam kita. Jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus bisa berkata, Yesus hidup di dalamku. Itulah kebanggaan kita, saudara. Kalau Yesus hidup di dalam kita, maka kita adalah bait Allah. Bait Roh Kudus. Maka hidup kita akan selalu dipimpin olehnya. Demikian saudara firman Tuhan kali ini. Inilah pelajaran kita yang kita baca dari Matius 17 ini. Hanya sampai ayat 27 ini saudara. Jadi tetap semangat dimanapun saudara berada. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.